Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum manhwa Sising Chi prequel dari Raja Gila part 6 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan Lu Hou telah mampu melawan Tabu dan ia pun kini berhasil keluar dari kapal karam tempat 99 hantu Asura. Dan saat ini Shin diperlihatkan di kota Asura, di mana saat ini ada seseorang yang sedang mengetuk sebuah pintu rumah warga. Dan ibu pemilik rumah pun segera membukanya. Dan ternyata yang mengetuk itu adalah Shigure. Shigure pun saat ini terlihat sangat menyedihkan sambil memegang tongkat Walker. Di situ Shigure pun segera mengucapkan permisi dan menanyakan kabar kepada ibu itu. Tapi ibu itu tampaknya agak kesal melihat Shigure dan berkata, kamu lagi? Tunggu sebentar." Dan tiba-tiba saja ibu itu pun melemparkan makanan ke tanah untuk diambil Shigure. Dan dengan kesal ia menyuruh Shigure untuk segera pergi menjauh dan jangan datang lagi. Walaupun dengan berat hati, Shigure pun segera mengucapkan terima kasih. Ia pun lanjut memungut makanan di situ sambil mengusir kucing-kucing yang ikut mendekati makanan itu. Saat ini Shigure benar-benar dianggap sampah oleh rakyat Asura. Hal ini dikarenakan Shigure yang telah menjadi Asura cacat. Dimanapun Shigure berada, dirinya selalu ditertawakan, dibully, serta diusir oleh warga sekitar. Dan kini terlihatlah 3 orang remaja nakal yang dulu pernah membuli Lu Hou yang kini melihat Shigure. Mereka pun meremehkan dan mengolok-olok Shigure. Melihat Shigure yang kini terjatuh dan kesulitan untuk berdiri, mereka pun langsung mengejek Shigure dengan berkata, "Hahaha, itu benar, bagus ya gitu. Gunakan tongkatmu dengan baik ya." Iya. Haha, lihatlah masa lalu Shigure yang sombong itu seperti apa sekarang. Shigure pun disitu hanya bisa pasrah dan powak. Dan kini para preman-preman remaja itu pun lanjut melempari Shigure dengan batu. "Makan ini, ayo lempari dia, bunuh dia," teriaknya sambil cengisan. Hal itu membuat Shigure pun kesakitan dan dengan usaha yang keras ia pun lari pergi dari situ. Dan kini langit Asura menjadi sangat hitam, disertai petir dan hujan yang sangat lebat. Shigure yang kehujanan pun segera mencari tempat untuk berteduh. Lalu kini ia pun berteduh di tenda yang sangat kecil dan apa adanya. Shigure yang lapar pun segera memakan makanan dari ibu galak yang dimintainya tadi. Dan tiba-tiba saja kini muncul seekor tikus yang mendekat kepada Shigure. Shigure pun lalu memberikan secuil makanan kepada tikus itu sambil berkata, "Hidup ini memang tidak mudah ya." Dan tiba-tiba saja Shigure pun terhenyak karena di depannya kini telah berdiri Lu Hou. Yang saat ini Lu Hou pun terdiam memperhatikan Shigure yang kondisinya jauh berbeda dari yang dulu ia kenal. Dengan wajah yang kaget, Shigure pun berkata, "Lu Hou?" Dan kini mereka pun lanjut duduk berdua di bangunan kecil itu sambil ngobrol. Di situ Shigure bercerita kalau sejak saat itu banyak hal-hal buruk yang telah dialami Shigure selama bertahun-tahun. Lu Hou pun sempat terkejut. Ia lalu menanyakan sebenarnya apa yang telah terjadi dengan Shigure. Shigure pun lanjut bercerita. Saat itu, saat ia bertemu dengan Raja Bandi Asura, Raja Bandi pun berniat akan membunuh Shigure. Shigure yang tangan dan kakinya telah tertebas pun di situ berteriak dan memohon kepada Raja Bandi agar ia diberi kesempatan untuk hidup karena dia ingin mengikuti pertarungan di arena Asura. Dan setelah berpikir sejenak, Raja Bandi Asura pun lalu mengabulkan permintaan dari Shigure. Sambil menatap ke atas, Shigure pun lanjut bercerita. Raja pun setuju. Hal itulah yang membuat aku bisa hidup sampai sekarang. Tapi sayangnya bangsa Asura kita selalu membenci Asura yang cacat, sehingga aku selalu disakiti oleh mereka. Tidak ada yang bagus di sini untuk menjalani hidup. Lu Hou pun lalu bertanya kapan turnamen Asura itu akan digelar dan apakah Shigure benar-benar akan ikut. Shigure pun lantas menjawab, "Walaupun aku bilang aku ingin bertarung, itu sebenarnya bohong. Aku sudah lama tidak memiliki kemampuan untuk bertarung. Aku tidak seperti yang dahulu." Lu Hou pun lalu bertanya, "Shigure, maksudmu?" Shigure pun kini tertunduk dan menjawab, "Lu Hou, tidak ada yang mampu aku lawan. Lupakan saja, ini memang takdirku."
Dahulu, aku selalu dipuji sebagai Asura yang mempunyai bakat surga. Aku pun selalu berusaha sebaik mungkin untuk menjadi pejuang Asura yang terhebat. Tapi sekarang, aku menjadi seperti ini. Konyol sekali, bukan? Apa kamu belum mengerti juga, Luho? Luho pun lalu berkata, "Jangan takut, Shigure. Aku ada di sini." Shigure pun jadi terdiam mendengar hal itu. Luho pun kini berdiri dan lanjut berkata, "Shigure, aku akan selalu bersamamu. Kau ikutlah. Orang-orang itu tak akan merendahkanmu lagi. Aku akan selalu di sisimu. Tidak ada yang bisa menyakitimu lagi." Shigure pun tertunduk dan balas berkata, "Luho, apakah kali ini kamu meremehkanku, ha?" Luho pun jadi terkejut. "Shigure, apa maksudmu?" ucapnya. Shigure pun lanjut berkata, "Luho, dulu akulah yang menjagamu, tapi sekarang kamu merasa paling kuat saja. Apakah kamu ingin gantian menjagaku? Kau benar-benar telah menyakiti harga diriku. Itu kan maksud dari perkataanmu itu?" Luho pun terkejut dan menjawab, "Shigure, bukan itu maksudnya." Shigure pun lanjut berkata, dasar bangsat kau, Luho. Hahaha. Aku barusan hanya bercanda. Luho, terima kasih banyak ya. Kau telah kembali di sini." Luho pun menyahut, "Shigure, kamu adalah satu-satunya temanku." Shigure pun lalu mengulurkan tangannya dan berkata, "Kita akan selalu jadi teman baik. Tapi aku tak mampu untuk melakukannya, Luho." Dan sambil menggapai tangan Shigure, Luho pun menyahut, "Shigure, jangan berkecil hati. Pasti ada solusinya." Shigure pun lalu merebahkan tubuhnya dan berkata, aku tidak putus asa tahu. Aku telah bekerja keras untuk bertahan hidup di bumi. Tidak bisakah kamu melihatnya?" Luho pun bertanya, "Bangsa kita, bangsa Asura ini, sebenarnya apa penyakitnya?" Shigure pun menjawab, "Asura itu selalu menganggap pertarungan sebagai hal yang terlalu serius. Padahal menyelesaikan semua permasalahan tidak harus hanya bergantung pada hanya pertempuran saja, kan?" Luho pun berkata, "Apakah kamu punya ide?" Shigure pun menjawab, "Ya, kamu akan segera mengetahuinya. Kalau gitu, kamu tidur di sini saja ya malam ini. Kita dapat ngobrol sepanjang malam, oke? Atau mungkin bagaimana kalau besok kita pergi memancing seperti dulu?" Keesokan harinya, langit pun kini berganti cerah. Luho yang tidur di tenda kecil bersama Shigure pun kini mulai terbangun. Tapi ia pun terkejut karena saat ini Shigure sudah tak ada di sampingnya. Luho pun mulai bangkit dari tempat itu. Ia pun lalu berjalan untuk mencari Shigure. Dan kini Luho pun mulai berjalan di tengah kota yang saat ini sudah sangat ramai. Kota Asura sangat ramai sekali. Apakah Shigure juga ke sini? Kemana dia perginya? Luho pun terus berjalan dan beberapa orang pun kini tampak memperhatikan sesuatu. Dan tiba-tiba saja Luho pun kini juga dibuat terkejut karena di situ ada beberapa warga Asura yang bergerombol. Luho pun jadi penasaran dan mulai mendekat. Dan terlihat orang-orang di situ pun berkata, lihat, apakah dia adalah seorang penyusup? Apa yang telah terjadi? Aku dengar siapa saja yang menghindar dari arena Asura dan yang melarikan diri dari raja semuanya ditangkap. Tampaknya kejadian ini baru tadi malam. Memang sangat bodoh. Menghindari pertempuran adalah tanda kepengecutan dan dia memang pantas mendapatkannya. Anak yang cacat seperti itu, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Bagaimana jika dia ikut di arena pertandingan Asura? Kematian memang satu-satunya jalan keluar buatnya. Dan kini Luho pun sangat tertegun, seakan tak percaya melihat tubuh dengan kaki yang pincang yang telah tergantung di atasnya. Dan benar saja, orang yang tergantung itu adalah Shigure. Luho pun sangat syok. Ia pun tak kuasa menahan air matanya. Luho pun kini memegangi kaki Shigure. Ia pun lalu menangis terseduh-seduh dan tak percaya kalau sahabatnya kini benar-benar telah mati di hadapannya. Luho pun merasa sangat sedih. Ia pun terus menangis di hadapan Shigure yang saat ini tak bernyawa. Hingga kemudian Luho pun duduk sambil tertunduk di pinggir jalanan. Dan di situ ia berkata, "Shigure, apakah aku yang telah membuatmu mati seperti ini?
Dan kini muncul bayangan si Gure di samping Luho. Di situ dia duduk sambil tersenyum dan berkata, "Hei Luho, kau tidak boleh berkata seperti itu. Bahkan jika kamu tidak kembali, aku memang berencana untuk melarikan diri. Aku selalu berpikir bahwa kehidupan itu harus bebas, tidak perlu mati demi tradisi. Kamu datang saja kepada aku, itu telah memperkuat tekadku. Aku telah mengalami saat-saat kejayaanku. Bahkan di hari terburuk sekalipun, aku selalu menghadapinya sendiri. Aku tidak ingin hidup dengan mengandalkan perhatianmu tahu. Ini adalah martabatku yang terakhir. Luho, kenapa kamu sedih? Apa karena kau kehilangan temanmu ini, Atau hanya karena aku tidak melakukan apa yang kamu inginkan?" Luho pun masih saja tertunduk dan terdiam saja. Dan kini muncul bayangan dari kakak Luho. Dengan sambil menenun kain, ia pun berkata kepada Luho, "Luho, kamu dilahirkan dengan kondisi yang kurang sempurna dan lemah, dan kau selalu dipandang rendah oleh orang lain. Tapi sekarang, kamu telah terlahir kembali. Jika kamu ingin menebus kesalahanmu di masa lalu, kau berpikir untuk kembali dan menemukan dia untuk menjaganya. Jauh di lubuk hatimu, kamu pasti tahu bahwa sebenarnya kau telah membuat dirinya sedikit bersemangat kan? Kamu merasa bisa menyelamatkannya, dan ini adalah untuk pertama kalinya dalam hidupmu. Memang ini tampak penting, ya, dan dia tidak menerimamu kan? Luho, pergilah dengan caramu sendiri dan mati. Kamu menangis karena hal ini, itu tidak penting." Dan kini muncul bayangan Jingyi yang berkata, "Luho, kau salah. Jika kau menaruh harapanmu pada orang lain secara pribadi, kamu hanya akan merasa lebih hampa. Apa yang kamu kejar? Jujurlah pada dirimu sendiri. Kamu bukan lagi ikan seperti dulu. Hasrat di dalam tubuhmu membara, bukan?" Luho pun kini sedikit mengangkat kepalanya dan menjawab, "Ya, amarahku selalu menekanku. Aku ingin orang lain tahu." Dan tiba-tiba saja bayangan Tabu pun muncul dan berkata, "Hei, jadi tunggu apa lagi? Kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Kamu selalu aneh. Semuanya kini muak denganmu. Sekarang inilah saatnya. Ceritakan semua kemarahan di dalam hatimu ke seluruh dunia. Buat mereka semuanya berdarah. Kau mengerti kan?" Dan kini Luho pun mulai bangkit. Di situ ia berkata, "Ya, aku harus jujur pada diriku sendiri." Lalu terlihatlah Luho pun mengambil kedua pedangnya. Ia pun mulai berjalan untuk memasuki arena Asura. Di situ ia berkata, "Aku sangat ingin meluapkan kemarahanku. Biarkan mereka tahu." Luho pun kini telah masuk ke dalam arena, di mana saat ini arena sudah sangat ramai dipenuhi oleh para penonton yang hadir. Para peserta pun juga sudah berkumpul. Dan kini juga terdengar MC pun berkata dengan keras, "Bagus, upacara tahunan kedewasaan akan datang. Ini akan segera dimulai. Ayo prajurit sesuai usia semuanya berkumpul. Pejuang elit Asura masa depan sudah ada di sini. Ini dia." Luho pun kini mengamati sekitar, di mana saat ini ia melihat seorang gadis seumurannya yang berdiri dengan pakaian yang bagus dibanding dengan Asura yang lain. Gadis itu adalah masa kecil dari Nona Huji, di mana saat ini ia sedang berdiri bersama ayahnya. Ayahnya pun di situ berkata, "Hei, apa suasananya sangat panas? Tahun depan adalah giliranmu loh." Dan ternyata bapak dari Huji ini adalah seorang hakim dalam arena Asura kali ini. Namanya adalah Wangu. Ia pun dengan bangga lanjut berkata, "Putriku tentu saja akan lulus ujian." Hehe. Huji pun lalu bertanya, "Ayah, berapa banyak kematian dalam pertandingan asosiasi kandidat tahun ini?" Ayah Huji pun menjawab, "Perkiraan mungkin itu sekitar setengahnya. Ini adalah eliminasi alami. Bangsa Asura membutuhkan event seperti ini. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk memilih generasi muda yang tidak memenuhi syarat. Sebagai juri, aku hanya ingin memastikan pertarungan berlangsung dengan adil. Sebuah ujian untuk menyaring siapa yang terkuat. Aku akan ke sana sesegera mungkin untuk segera memulai pertandingan ini. Aku melihat level anak-anak tahun ini sangat tinggi." Huji pun bertanya, "Bagaimana ayah bisa tahu?" Dan Wangu pun menjawab,
Ya, itu dengan menggunakan mata Dewa Perang Asura. Sekilas ayah bisa melihat level kekuatan mereka, melihat seberapa besar level semangat tempur Asura mereka. Huji pun disitu lalu berkata, "Ayah, anak dengan rambut putih itu terlihat sangat aneh. Apakah menurutmu dia punya peluang?" Wangu pun tampak terkejut dan kini ia mencoba untuk melihat Luho. Ia pun lalu bertanya kepada orang di belakangnya, siapakah anak itu? Dan orang itu pun juga tidak tahu apakah dia juga tumbuh di suku Asura ini. Wangu pun terus mencoba untuk melihat Luho dengan kekuatannya. Huji pun tampak heran dengan ayahnya itu, karena saat ini Wangu juga tampak keheranan dengan Luho. "Ayah, apa ada yang salah?" ucap Huji. Dan dengan serius Wangu pun lalu menjawab, "Aku tak bisa melihatnya." Bahkan Wangu pun kini dibuat berkeringat dan ia pun lanjut berkata, "Kenapa di depannya dengan mata Dewa Perang Asuraku, dia seperti awan yang gelap. Aku tidak bisa melihat sama sekali informasi apapun yang ada pada anak itu. Kekuatan anak ini tak bisa ditebak. Betapa besar kekuatan anak ini." Dan kini terlihat 3 remaja nakal yang ternyata juga ikut dalam seleksi ini pun menyapa Luho. Di situ ia berkata, "Hei, apakah kau Luho? Itu kamu ya? Aku hampir tidak bisa mengenalimu. Kupikir kau sudah mati. Hei, asal kau tahu, awalnya aku memang merencanakan untuk hari ini saat kamu mengajak teman lamamu si pincang itu, si Gure itu loh. Tapi sangat disayangkan dia sudah mati duluan. Aku bertanya-tanya loh, sebenarnya kemana saja kamu selama ini. Tapi ini sungguh sangat kebetulan. Aku dapat bertemu denganmu di upacara kedewasaan. Haha, ini benar-benar momen yang sangat bagus." Mendengar ocehan remaja nakal itu, Luho pun kini hanya menunduk dan terdiam saja. Membuat si Gimbal itu pun lanjut berkata, apa yang salah? Apakah kamu sangat takut, ha?" Dan kini Luho pun mulai menjawab, "Ya." Luho pun mulai menoleh dan dengan tatapan yang tajam, dengan aura membunuh yang sangat-sangat Asura banget, Luho pun lanjut berkata, "Sekarang rasanya sangat menyenangkan. Hei." Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.